Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, memasuki pertemuan kita yang ke-6 dan yang ke-7 ya, kita gabungkan untuk praktikum dan teorinya. Kita akan ada pembahasan mengenai yang namanya function. Nah, oke. Nah, di sesi video kali ini saya akan menjelaskan secara teoretikal sudut pandang di algoritma dan pemrograman mengenai function. Nah, nanti di sesi selanjutnya akan kita bahas mengenai practical view-nya. Oke. Baik, function. Oke. Jadi untuk function ini sebenarnya apa sih? Nah, function gambarnya taruh di mana ya? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara function, sebenarnya di function ini ada istilah yang namanya stored and reused step. Yang dimaksud itu apa? Biasanya ketika kita membuat program seperti misalnya di sini, contoh ini ada print, kemudian kita akan menampilkan hello, string hello, ataupun print kita mau menampilkan string fun. Ini kalau kita mau mengeksekusi program ini, ya kita ngetik program ini, nanti kalau pengen lagi ngetik program ini lagi, dan seterusnya. Padahal yang pengen kita ketik ini kan yang pengen kita tampilkan ada dua benda nih. Berarti kan yang kita lakukan nanti akan mengulang dua proses ini. Proses membuat kode ini kemudian menjalankan print hello dan print fun. Nah, dengan yang namanya function ini kita bisa menghemat waktu dengan cara menyimpan dua aktivitas ini ke dalam satu buah wadah yang dinamakan function tadi. Kita simpan dalam contoh ini, dalam kasus ini adalah kita membuat function yang namanya thing. Oke, jadi kalau kita pengen mengeksekusi dua baris program ini, dua baris kode program ini, hello dan fun ini, maka yang kita panggil cukup thing ini. Jadi kita cukup menjalankan thing. Oke, nah secara umum function ini bisa kita ada yang namanya pendefinisian function. Jadi thing ini di dalam thing ini ada proses ngeprint hello dan ngeprint fun. Itu kita definisikan dulu supaya apabila thing ini nantinya dipanggil, ini bisa berjalan. Nah, proses awal ini disebut sebagai pendefinisian function. Biasanya diberi tanda, kita pakai keyword yang namanya def kalau di bahasa Python. Jadi kalau ada def, kemudian thing, maka def ini adalah proses pendefinisiannya, thing ini adalah nama functionnya. Kemudian di dalamnya, dua benda ini yang di kotak ini adalah kode yang akan dieksekusi kalau si thing ini nanti dipakai. Oke, jadi di baris yang ini saya uar ini disebut sebagai pendefinisian. Kemudian kalau kita sudah membuat kode program pendefinisian ini, kemudian kita jalankan, itu walaupun ini fungsinya print ya, nanti di output Anda itu nggak akan muncul apa-apa. Hanya akan disimpan saja oleh memori bahwasanya ini ada pendefinisian fungsi dengan nanti menjalankan print hello dan print fun. Dia akan punya fungsi, akan berefek apabila thing ini dipanggil atau call. Kita call functionnya. Kita memanggil, cara memanggilnya itu cukup gampang, yaitu tinggal panggil namanya saja dengan ini kurung, dikasih kurung, parentesis gitu ya. Bagaimana? Ya udah ini tinggal diketik ini. Nanti yang terjadi adalah ketika ini dieksekusi, nanti yang akan muncul bukan keseluruhan ini, melainkan yang ada di dalam, yaitu ini, print hello dan print fun. Ataupun nanti kode program, jenis kode program lain, yang tergantung Anda mendefinisikan apa. Oke. Nah, ini di kasus ini alurnya adalah ketika kita mendefinisikan, kalau ini sudah didefinisikan, ini tidak dijalankan nih. Ini itu tidak dijalankan. Maka setelah definisi ya udah kode program lanjut ke baris program selanjutnya yaitu memanggil thing. Nah, kebetulan baris selanjutnya ini thing ini memanggil ini. Nah, berarti setelah didefinisikan kita panggil. Kalau ini sudah dipanggil, kita lanjut ke baris program selanjutnya yaitu ngeprint zip. Kemudian kita manggil lagi. Ini prosesnya adalah di sini tuh definisi, di sini manggil, di sini ngeprint benda lain, di sini memanggil lagi function ini. Nah, maka kita konsep stored and reuse itu bisa kita demonstrasikan di sini. Nah, contoh program yang ada di Flow ini tuh seperti di sini. Ini bahasa Python ya. Programnya ini
atau flow-nya seperti ini. Nah, output-nya itu seperti ini di sini. Di paling kanan ini ada output. Def ini maka tidak di-print nih, di sini nggak ada apa-apa nih. Yang akan muncul pertama adalah thing, ketika kita panggil dia akan mengeprint hello dan ngeprint fun. Maka ini muncul hello, muncul fun. Nah, jadi hello dan fun ini bukan gara-gara definisi function ini, melainkan gara-gara thing yang ini ya. Ini kita panggil, muncullah hello dan fun, di mana ini itu merujuk ke sini. Oke. Kemudian print zip, ya ini ngeprint zip. Lalu ini thing lagi kita panggil, yang di print adalah hello dan fun, ngambil dari sini lagi. Oke. Jadi secara umum itu flow-nya. Kalau teman-teman hanya mendefinisikan thing saja, definition thing ini, kemudian dalamnya ada print hello dan print fun, ya di output Anda nggak akan muncul apa-apa. Ini baru muncul ketika dipanggil ini tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, di Python function itu ada dua jenis fungsi. Yang pertama ada yang namanya built-in function dan ada satu lagi yang namanya function yang kita buat sendiri. Oke, nah contoh built-in function itu sudah sering Anda pakai, contohnya print. Input, kalau kalian mau input dari keyboard. Type, yang kemarin dipakai untuk ngecek dia itu string atau integer. Kemudian float, int ini kan konversi ya. Nah, benda-benda ini yang ada kurung-kurungnya ini sebenarnya dia itu function. Jadi kayak ini ya, kita pakai print dalam kurung ini sebenarnya function. Cuman function yang didefinisikan oleh sistem, oleh Python-nya. Kita nggak mendefinisikan, yang mendefinisikan itu kalian nggak melakukan definisi ini di awal, tapi kalian langsung pakai print udah bisa. Karena dia sebenarnya itu function dari sudah disediakan definisinya oleh Python. Maka ini disebut sebagai built-in function yang sudah disediakan oleh Python. Nah, pada pembahasan kita kali ini yang akan kita lakukan lebih ke function yang kita tentukan sendiri, yang akan kita buat. Oke, nah dalam membuat function ini, nama fungsi bawaan ini dianggap sebagai new function, itu tidak boleh pakai reserved word. Reserved word itu contohnya kayak print. Nah, int ini kan udah dipakai tuh, nggak boleh dipakai lagi untuk membuat functionnya. Maka ya udah bikin aja nama-nama yang unik yang menurut Anda sesuai dengan fungsi yang akan Anda bangun. Oke, jadi hindari penggunaan reserved word sebagai nama variabel di function Anda, di function baru Anda. Oke. Nah, definisi dari function. Mudahnya kan tadi function itu bisa dipakai untuk store code, kemudian kita reuse gitu ya. Nah, jadi di dalam Python sebuah function adalah beberapa kode tadi contohnya beberapa kode yang dapat digunakan kembali. Nah, dengan cara kita mengambil argumen sebagai masukan, lalu dari argumen yang menjadi masukan itu kita proses, kita hitung, kemudian kita kembalikan hasilnya. Nah, Python itu sebenarnya seperti itu. Function itu sebenarnya seperti itu. Kita ambil argumen tertentu, kita kalkulasi, kita hitung, kita proses, kemudian kita kembalikan balikannya. Oke. Nah, di Python untuk membuat function itu didefinisikan dengan kata def tadi. Makanya di contoh awal itu ada def, itu mendefinisikan. Ini kalau kita mau membuat function ya udah pakai def ini. Lalu function ini setelah didefinisikan kan dikasih nama tuh. Nah, nama ini juga nanti akan berperan sebagai benda yang akan dipanggil. Jadi function ini dipanggil atau di-call dengan menggunakan nama fungsi. Nama fungsi, kemudian ada tanda kurung. Kalau ada argumen ya dimasukkan argumennya. Kalau nggak ada ya kosong berarti. Oke, contoh. Nah, ini dari sintaknya seperti ini. Kita lihat di sini ya. Jadi max ini adalah nama fungsinya. Hello world ini adalah argumennya yang akan kita masukkan. Nah, max ini adalah built-in function ya. Jadi fungsi yang sudah ada di Python, bukan kita yang membuat. Ini nama fungsinya max. Kita nggak mendefinisikan ya, udah didefinisikan oleh Python. Ketika kita memanggil max, kita memanggil fungsi yang namanya max ini, kemudian kita masukkan argumennya kita masukkan hello world. Ini nanti akan diproses oleh fungsi max-nya ini, balikan dari max ini adalah w. Ini adalah return value-nya. Alias result atau return value dari max. Kok w? Ya ini dari ini ya. Kalau kita mengirimkan argumen hello world, balikannya w. Kalau Anda mengirimkan argumennya itu apa kabar dunia, nanti balikannya beda.
Ini apa maksudnya kok W, Pak? Nah, maksudnya W ini di contoh ini kita pakai max. Max itu artinya adalah untuk menghitung nilai yang paling besar. W ini secara ASCII nilainya paling tinggi. Jadi lebih tinggi daripada H, E, L dan seterusnya ya. Dari semua huruf atau string yang ada di sini itu yang paling besar value-nya adalah W. Maka ini max value dari hello world itu adalah W. Ini ya. Spasi ini pun juga dihitung ya. Tapi masih kalah gede sama W. Nah, nilai W ini kalau ada sama dengan gini ini dimasukkan ke big. Nah, maka big ini punya nilai W sekarang. Didapat W dari max ini menghasilkan W, semua ini itu menghasilkan W, W-nya dimasukkan ke big. Ini assignment-nya. Oke. Kemudian kalau Anda print big ini akan menghasilkan print big, ya berarti menghasilkan W ini. Kemudian kalau ini tiny sama dengan min hello world. Berarti minimum dari hello world itu apa? Kemudian disimpan ke tini, kalau di print tini itu spasi ternyata. Yang paling kecil di antara hello world itu value-nya adalah spasi. Ini contoh built-in function. Jadi di max function ini yang terjadi adalah function ini adalah hello world itu adalah string yang Anda masukkan ke dalam ini max function. Kemudian Anda panggil max-nya, mengembalikan value, simpan ke dalam big, kemudian big-nya mencetak. Oke. Jadi suatu fungsi ini dapat mengambil beberapa masukan input dan menghasilkan keluaran atau output. Beda-beda. Kalau Anda ngasih inputnya hello world, keluarannya W. Kalau Anda ngasih ini tadi hello world yang pakai fungsi min, keluarnya beda lagi. Ini Anda ngasih untuk fungsi max ini, tadi saya bilang dia itu misalnya Anda menginputkan max dalam kurung stringnya itu adalah apa kabar dunia, nanti balikannya beda. Ini akan diproses oleh fungsi ini. Oke, ini yang di dalam kotak ini, black box dari max function itu apa? Kira-kira seperti ini. Jadi sebenarnya di hello function itu, di max function ini dia mendefinisikan, ini kan calling, memanggil. Kalau ini tuh kita mendefinisikan max input, kemudian bla 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 for, dia ada loop di dalamnya misalnya, sehingga mengembalikan tadi. Ini contoh definisinya. Oke, kemudian ada type of conversion. Nah, kalau tadi kan ada built-in max, ada min, ini ada lagi built-in namanya conversion. Biasanya kan teman-teman ini ada print float 99. Nah, berarti 99 ini 99 dibagi 100 itu 99-nya float, Anda bagi 100. Nah, hasilnya ini 0,99. Misal ya, ini hasil float-nya. Ini harusnya nggak ada kurung nih, salah ketik nih. Float ini itu ya fungsi berarti, dia itu fungsi. int ini fungsi yang dipakai untuk merubah angka, untuk mengkonversi ya, mengkonversi dari string menjadi integer atau dari float menjadi integer. Kalau yang float ini ya berarti merubah angka yang dari string atau dari tipe integer menjadi tipe data float. Berarti ini juga fungsi, tapi yang sifatnya built-in yang sudah didefinisikan oleh Python. Oke, integer float. Ini saya lanjutkan ya. Ini kira-kira prosesnya seperti ini. Nah, function of our own. Nah, ini poin pekerjaan teman-teman nantinya, yaitu kita akan belajar membuat function sendiri of your own. Function of our own, function of your own, fungsi kita masing-masing. Oke, jadi bagaimana cara nge-build our own function? Bagaimana kita membuat fungsi kita sendiri? Nah, kita dapat membuat fungsi baru itu menggunakan kata kunci def. Diikuti dengan parameter opsional dalam tanda kurung. Kalau sudah membuat def, nama function dalam kurung, kemudian titik 2, lalu beri indentasi untuk tubuh fungsi. Jadi di dalam fungsi kayak biasanya, kalau Anda loop, yang di dalam loop itu kan yang di dalam indentation ya. Begitu juga dengan ini. Kalau def, function, nama functionnya, nama fungsinya, setelah itu titik 2, habis itu di bawahnya itu harus indentasi. Yang di dalam indentasi itu yang bagian function. Oke, jadi aktivitas def hanya mengidentifikasikan fungsi, tetapi tidak menjalankan isi fungsi. Maksudnya adalah ketika Anda membuat def print lyric, ini kepotong ya, print bla 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 ini, print I sleep all night and I work all day, ini string ya. Ketika Anda jalankan itu nggak memunculkan apa-apa di layar, walaupun ini print ya. Nah, kenapa? Karena ini
di baris ini tuh def ini hanya mendefinisikan saja. Istilahnya dia hanya menyimpan di memori dulu. Mau dipakai nanti itu kan masih storing dia itu. Masih store. Mau dipakai nanti, caranya adalah dengan memanggil nama fungsinya. Oke, nama fungsinya apa? Nama fungsinya apa? Benar, nama fungsinya adalah print lirik untuk kasus ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini print lirik ini kalau kita panggil, ini tadi ini kan definisi ya. Di baris bawahnya kita panggil print lirik. Sorry, ini print lirik. Di dalamnya ada fungsi ini. Jadi di contoh kode program ini kita membuat fungsi namanya x, variabel x nilainya 5. Kita print hello. Nah, ini kalau dijalankan ini menyimpan nilainya ke memori, print hello ini dicetak di layar. Yang muncul bukan 5 tapi hello. Ini ya, muncul hello pertama. Kemudian kita definisikan print lirik, print. Ini kalau dijalankan nggak muncul apa-apa. Tapi karena di bawahnya ini ada print yo, maka ngeprint hello yo. Berarti yang di-print sejauh ini yang di-print itu hello, ini tidak di-print karena ini hanya definisi. Print yo, ini di-print. Berarti hello, kemudian ngeprint yo ini. Selanjutnya yang X sama dengan X plus 2, berapa hasilnya? X-nya kan 5 ya, tambah 2, berapa? 7. Print X. Nah yang di-print lihat nih, yang di-print itu hanya hello, yo, dan 7. Hello, yo, dan print X ini, di mana X nilainya 7. Ini ada print kok nggak dicetak? Ya itulah, karena ini hanya definisi. Akan dipanggil, akan muncul ketika print lirik ini kalau Anda panggil, di sini ada print lirik dalam tanda kurung, taruh sini. Nah itu baru akan di-print tuh, dua benda ini. Oke. Definition and uses, definisi dan kegunaannya. Jadi setelah kita mendefinisikan suatu fungsi, kita bisa melakukan call atau invoke sebanyak yang kita mau. Definisi itu ini tadi. Nah, call atau invoke itu nanti. Nah, ini adalah pola penyimpanan. Definisi itu store dan penggunaan kembali itu reuse. Reuse-nya itu dengan melakukan calling atau invoke. Di contoh ini, kalau kita lihat print hello, ini di print hello. Print yo, ini print yo. Print lirik, ini adalah kita melakukan invoking atau calling function. Siapa yang di-call? Ini. Nah, berarti sebelum Anda memanggil ini, print lirik ini harus Anda definisikan sebelumnya. Oke. Sehingga kalau dicek urutan printnya, print hello, print yo, kemudian print lirik ini adalah I'm lumberjack and I'm okay, I sleep all night and I work all day. Kenapa ini muncul? Karena ini dipanggil di sini setelah yo. Yang dipanggil siapa? Ini, dua print ini. Oke, kemudian kita lakukan kode selanjutnya yaitu ngeprint X yang nilainya adalah 7 dari kalkulasi yang ada di sini. Oke, kemudian argumen. Tadi kan saya bilang ada yang namanya definition function, definisi, nama function, lalu ada argumen. Nah, argumen itu sebenarnya apa? Argumen itu bukan cekcok gitu ya, bukan Anda debat. Nah, argumen di sini di kelas kita ini lebih ke nilai yang akan kita berikan ke fungsi sebagai inputnya saat kita memanggil fungsi tersebut. Oke. Jadi argumen ini digunakan agar fungsi itu dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda. Kalau argumennya berbeda, balikan dari fungsi itu berbeda. Kalau argumennya itu sama, ya nanti balikannya juga sama dengan tadi. Argumen diletakkan dalam tanda kurung setelah nama fungsi. Jadi ini adalah variabel untuk menyimpan, ini kita abaikan. Dalam kasus ini nama fungsinya adalah apa? Nama fungsinya adalah apa, Dora? Oke, max, nama fungsinya max. Benar, Diego. Nama fungsinya adalah max. Nama fungsinya adalah max. Argumennya adalah ini, argumennya adalah hello world. Kita ketika memberikan argumen hello world, kita memanggil max, ini diproses oleh fungsi yang telah didefinisikan, nanti akan mengembalikan nilai W tadi, di contohnya W. Nah, kalau kita ngasih argumennya itu halo dunia, nanti balikannya berbeda lagi. Bisa jadi berbeda. Oke. Baik, tadi sudah ada apa? Ada definition, def, ada nama function, kemudian ada argumen, itu input yang akan Anda pakai untuk input yang untuk diproses ya. Kemudian parameter. Nah, parameter ini adalah variabel yang kita gunakan dalam definisi fungsi.
ya, yang memungkinkan kode dalam fungsi mengakses argumen untuk pemanggilan fungsi tertentu. Jadi ini greet ini adalah nama function. Ini adalah greet nama functionnya yang didefinisikan di sini ya. Ini definisinya, ini, dan ini. Jadi yang atas ini definisi, yang greet n, greet s, greet fr itu adalah pemanggilannya. Greet en, es, dan fr itu adalah argumennya. Input yang Anda masukkan ke dalam pemanggilan fungsi. Jadi argumennya. Ketika n ini dikirim ke definisi fungsi, ini masuk ke length ini. S ini masuk ke length ini. FR ini masuk ke length. Oke. Jadi length inilah yang disebut sebagai parameter. Oke. Jadi kalau argumen itu inputnya yang akan berbeda-beda. Kalau length itu adalah, di contoh ini namanya length ya. Lang itu adalah parameter yang akan kita pakai untuk menerima argumen. Argumen ini akan diterima oleh lang. Dan lang ini yang nantinya akan dipakai sebagai parameter yang akan dipakai untuk proses selanjutnya. Kalau kita mengirimkan n di sini, ini dikirim ke sini, berarti lang ini nilainya adalah n. Argumen ini tuh nilainya adalah n. En. Nah, en sama dengan s tidak diproses di sini. Oh, tidak. Ini kan en ya. En sama dengan fr tidak. Oh, tidak. Maka dia tidak mengeksekusi ini, tapi ini yang dieksekusi. Hello. Nah, kalau ES, argumennya itu ES masuk ke sini. ES sama dengan ES, iya berarti ngeprint hola. Nah, maksudnya adalah kita greeting dalam bahasa Inggris, hello, greeting dalam bahasa Espanyola, hola, greeting dalam bahasa France, bonjour. Nah, kayak gitu ya. Kira-kira begitu. Ini, jadi kan input Anda itu terserah argumennya apa, tapi ketika di function ini sudah Anda definisikan dengan baik, nah maka fungsi ini akan punya balikan yang bagus juga, gitu ya. Oke, selanjutnya return values. Nah, kalau tadi kita masih berbicara function secara umum, masih bicara function, ada namanya definition, name of function atau nama fungsi, kemudian ada argumen itu untuk inputnya ketika Anda memanggil. Lalu ada parameter, ketika Anda mendefinisikan function itu, kalau ada parameternya itu Anda akan bisa pakai untuk mengolah fungsinya. Sedemikian rupa. Nah, selain itu sekarang kita ada kata kunci lagi yang namanya return. Nah, return values. Oke, seringkali dalam suatu fungsi itu kita akan mengambil argumennya untuk melakukan beberapa kali perhitungan ya, dan mengembalikan nilai untuk digunakan sebagai nilai pemanggilan fungsi. Oke, ini calling expression. Nah, kata kunci yang dipakai di sini namanya return. Kalau di sini tadi Anda perhatikan ini nggak ada kata kunci return ya di definisi. Karena ini kita hanya fungsi yang nggak ada balikan nilainya. Tapi kalau kita lihat di sini def, greet, ini return-nya adalah hello. Return itu hello. Ini ketika Anda jalankan, ini Anda definisikan nggak muncul. Ketika Anda jalankan, Anda manggil greet gini aja. Grid ini Anda jalankan itu di layar juga nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada print ya. Di sini nggak ada print. Nah, tapi ketika Anda grid ini Anda panggil, ya, grid ini Anda panggil, kemudian Anda print grid berarti kan ngeprint hello, koma tambah Glenn. Anda akan ngeprint dua benda. Hello Glenn. Hello-nya ini didapat dari grid ini. Nah, kalau tidak Anda print, grid ini nggak akan memunculkan apa-apa ya pada konteks ini. Oke. Nah, nanti praktikum semoga akan lebih, kalau sekarang bingung, semoga nanti lebih jelas di praktikum ya. Oke, kalau di contoh ini tadi, ini kan print hola, print bonjour, print hello. Kalau di sini, return hola, return bonjour, return hello. Ketika Anda panggil kayak pakai cara ini, grid gini ya, N, itu nggak akan muncul apa-apa di layar Anda. Nah, supaya muncul, Anda panggil ini. Print grid EN, jadi grid ini dipanggil, EN itu Inggris, berarti yang Inggris yang ini kan, hello. Bukan ini, berarti ini, hello, koma, Glenn. Ini akan melakukan itu. Hello, Glenn, outputnya. Kalau ini, hola, Sally. Kalau ini, bonjour, my crew. Kun, gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi berbeda. Kalau nggak ada return value itu Anda
untuk ngeprint itu pakai gini, kalau Anda pakai return value-nya ini harus Anda cetak pakai fungsi print di sini. Kalau bingung nanti kita akan praktikum, tenang saja. Jadi fungsi bermanfaat adalah, jadi fungsi yang bermanfaat dalam hal ini adalah fungsi yang menghasilkan sebuah result atau hasil, atau mempunyai return value. Nah, return ini berperan untuk mengakhiri eksekusi sebuah fungsi dan mengirimkan kembali hasil fungsinya. Kalau kita sudah return, udah selesai, fungsinya berhenti. Ya, biasa. Nah, kenapa ini nggak ditaruh di akhir, Pak? Nah, karena ini di dalam percabangan sudah ada return. Ketika sudah ini dieksekusi, selesai ya fungsinya. Oke, selanjutnya. Oke, maka ini kita petakan ya satu-satu. Max ini adalah nama fungsi. Hello world ini adalah argumen. Ya. Ini ketika kita ngeprint big, ini adalah kita ngeprint big ini, di mana big ini hasil dari assignment nilai yang didapat dari max hello world. Oke. Jadi hello world ini adalah argumen. Yang mana ini akan dibalikkan ke dalam fungsi max. Definisi fungsi max itu di sini ada variabel parameter. Di sini nama parameternya adalah INP. Oke. Dari proses ini kita panggil hello world, ini masukkan ke fungsi yang didefinisikan itu mengembalikan W, resultnya. Didapat dari mana ini? Return W. Kenapa ini W? Ini contoh ya. Ya nanti adalah fungsi namanya return. Ini abstrak ya. Jadi bukan ada hal yang tidak terjabarkan secara detail di sini, ini hanya contoh. Jadi return nanti ada value-nya lah, mengembalikan W. Oke. Selanjutnya. Nah, multiple parameter argumen. Multiple parameter atau argumen boleh nggak? Kalau contoh sebelumnya kan tadi itu parameternya 1, argumennya 1 nih, gitu ya. Nah, kalau di sini tidak. Kita dapat mendefinisikan lebih dari 1 parameter dalam sebuah function. Contoh di sini. Kita mendefinisikan function namanya add2. Parameternya ada 2 nih, A, B. Nah, kita bisa pakai untuk edit A tambah B. Berarti kan misal ini A tambah B gitu ya. Return-nya adalah bukan A tambah B, tapi return-nya adalah added ini. Oke, nah ketika kita memanggil, tinggal tambahkan argumen ketika memanggil function, maka yang terjadi adalah add itu, add2, argumennya 3,5. Nah, berarti 3 masuk sini, 5 masuk sini. 3 tambah 5 berapa? 8. 8 masuk ke sini, added. Added ini berarti mengembalikan nilai 8. Return nilai 8. Nah, maka ini menghasilkan 8. 8 yang ada di sini masuk ke X. X-nya itu di print. Nah, maka muncul di layar 8. Oke. Kalau nanti semakin ada banyak argumen dan parameternya, ini akan semakin kompleks ya fungsinya. Oke, samakan ya. Jadi ketika Anda ada argumennya 2 di sini, maka di sini pastikan parameter juga ada 2. Samakan jumlah argumen dan parameter. Oke. Nah, void function atau biasa dikatakan non-fruitful function, ya, function yang nggak berbuah gitu ya. Itu adalah function yang ketika kita itu memanggil function itu tapi tidak ada return value-nya. Ketika suatu function tidak mengembalikan nilai, itu disebut sebagai void function. Contohnya ya ini tadi. Kalau ini function ini tuh ada return, berarti function yang ada return value-nya. Kalau ini function greet tapi nggak ada return value. Nah, ini disebut sebagai function yang non-fruitful atau void function. Ini void function, ini ada return-nya. Oke. Void atau non-fruitful function itu nggak mengembalikan nilai. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi, nanti kita praktikkan kira-kira seperti apa. Summary, jadi Anda sudah belajar ada yang namanya function, itu fungsinya secara umum adalah untuk storing, kemudian reuse again. Ada yang namanya built-in function, contohnya adalah ini, int, float, print, max, min tadi, kemudian banyak lagi lah nanti. Contoh built-in function. String conversion ini ya, seperti int, float tadi itu termasuk juga built-in function. Lalu kita sudah belajar cara bagaimana mendefinisikan function, kemudian memberi nama function, memberi parameter di function, sehingga kita bisa
memanggil nama function itu dengan argumen. Kalau kita panggil akan mengembalikan. Kalau mengembalikan result itu disebut sebagai fruitful function. Kalau tidak mengembalikan apa-apa itu disebut sebagai non-fruitful function. Void atau non-fruitful function. Oke. Dan mengapa kita menggunakan function? Jawabannya adalah ya supaya bisa di-reuse atau pakai ulang. Oke, lab time. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kalau ini reference dari kita, kalau ada yang ditanyakan boleh dicatat atau Anda boleh nanti di kolom komentar ya di video ini ada kolom komentar, nanti Anda boleh situ atau tanya di grup kelas kita. Dari saya selamat memahami. Kita lanjut ketemu lagi di lab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.